Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu. Saat ini saya akan mendiseminasikan untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan tugas bagi kami calon guru penggerak untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Untuk hari ini yang akan kami sampaikan adalah tentang satu, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga ada restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan masuk ke perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini KHD itu menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan tentang visi juga mengacu tentang paradigma dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi bahwa anak itu kita tuntun sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi anak-anak menyesuaikan diri atau anak-anak itu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. KHD itu mengibaratkan bahwa peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Jadi di sini dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan, namun pendidik itu sebagai pamong. Kita memberikan contoh atau teladan bagi anak didik kita, memberikan tuntunan, bukan tuntutan ya, tapi tuntunan bagi anak-anak kita, arahan agar mereka itu tidak kehilangan arah dan juga membahayakan bagi dirinya. Nah, kita tahu bahwa seorang petani ya, petani itu pasti akan merawat tumbuhannya itu dengan baik, dari yang menyiram, memupuk, yang merawat semuanya. Nah, kita pun sebagai seorang pendidik memiliki peran seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar mendidik saja, tidak hanya sekedar mengajar ya, tapi kita juga mendidik. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan. Selain menyenangkan juga aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini misal di lingkungan sekolah kita, ada anak yang mau berangkat sekolah aja merasa takut karena dibully oleh teman-temannya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Jadi bagaimana cara kita mengatasi supaya anak tersebut tidak menjadi takut. Biasanya kalau anak-anak itu kan takutnya dibully oleh teman-temannya ya. Nah, jangan sampai ini malah anak-anaknya takut karena gurunya. Apakah ada ya di sekolah lain itu ada seperti itu. Jadi anak-anak takut berangkat karena gurunya, bukan takutnya karena dibully oleh temannya, tapi takut karena gurunya. Ini jangan sampai seperti itu. Sekolah kita puji Tuhan aman ya, ini nggak ada yang seperti itu. Kemudian kita juga melindungi setiap murid itu supaya mereka itu bisa berkembang potensinya. Jadi bisa berkembang potensinya. Nah, tanggung jawab sebagai seorang guru itu yang pertama adalah harus bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif. Kemudian selain itu warga sekolah itu saling mendukung. Seperti di lingkungan sekolah kita ini, saya lihat bahwa semua guru saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam pembuatan media pembelajaran, kemudian dalam sering sharing bagaimana perkembangan anak didik di kelas masing-masing. Nah, itu kita semuanya sudah saling bekerja sama, saling mendukung, saling belajar ya. Dalam membuat ini gimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu misalnya. Bagaimana kita menggunakan puisi, bagaimana kita mengajarkan pada anak-anak tentang kahut dan sebagainya itu
kita saling mendukung, saling belajar dan juga saling bekerja sama. Nah, dengan begitu tentu saja akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik juga bagi setiap warga satu sekolah ini. Kemudian setelah adanya karakter-karakter yang baik dalam satu sekolah, tentu saja akan menciptakan budaya positif bagi sekolah itu sendiri. Nah, di lingkungan sekolah kita sudah menjadi budaya positif. Setiap pagi anak-anak, kita menyambut anak-anak ya, setiap pagi dengan 5S, senyum sapa, salam sopan santun. Selain itu kita juga setiap paginya anak-anak kita ajak untuk Asmaul Husna, ya. Anak-anak diajak untuk berdoa sebelum sesudah pelajaran. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser itu ada beberapa ilusi guru, ya, ada 4 ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini kalau misalnya anak itu mengatakan saya nggak mau mengerjakan, itu sebenarnya haknya murid ya. Kita nggak boleh memaksa. Tapi kadang-kadang kita jengkel ya. Ada seperti itu, kadang-kadang kita jengkel itu diberlakukan untuk satu kelas, tapi ternyata ada 1-2 anak yang tidak mau mengerjakannya gitu. Nah, di situ kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Nah, kita seringkali seperti itu, mengontrol murid gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal kalau kita mengkritik murid, itu ternyata dikenang ya. Sampai selamanya itu sama murid dikenang. Aku dia tahu dikritik guru ini. Itu sampai nanti SMP, SMA itu ingat ya. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Di SD punya pengalaman juga dengan guru itu. Pasti semua orang juga memiliki pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang mungkin membuat kita sedih gitu ya karena guru. Saya pernah juga di SD dulu. Kalau di SD dulu padahal saya melakukan hal kayak ini sudah benar, tapi ternyata salah gitu. Nah ini setiap orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah kemudian tadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi murid itu akan merasa bahwa wah aku gagal, aku udah dikritik guru seperti ini. Jadi dia untuk membangkitkan lagi semangatnya itu menjadi susah. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka itu mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah di situ. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jelas ini ya. Kalau kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu itu tidak akan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin murid itu mau melakukan karena terpaksa, bukan karena dari dirinya gitu ya. Pernahkah kita melakukan seperti itu? Saya sendiri pernah ya. Jadi seperti itu. Kita merasa bahwa kadang ini anak itu patuh dengan kita. Itu bukan karena keinginannya, tapi patuhnya dengan kita itu karena takut, kan? Patuhnya dengan kita itu karena takut. Jadi bukan karena dari dirinya, jadi bukan dari keinginannya. Pengen belajar dengan sungguh-sungguh, tapi itu juga bukan karena keinginannya, karena wah berulang kali ditegur terus, nggak mau ditegur terus gitu. Akhirnya mau mengikuti kita. Kemudian di sini bahwa bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus atau rangsangan terhadap menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol.
atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan. Nah, kalau kita misalnya pengen berubah, ya berubahnya dari diri kita, bukan karena dari orang lain. Ini perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau teori kontrol, antara realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, idenya beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, berarti kira-kira stimulus respon dengan teori kontrol itu yang bagus, yang stimulus respon kita atau teori kontrol kira-kira Bapak Ibu? Teori kontrol. Nah, nanti kita akan pelajari yang lebih lagi. Kita ke disiplin positif. Makna disiplin dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Bayangkan kalau misalnya kita diminta disiplin, berangkat harus sampai di sekolahan sebelum pukul 7 gitu ya. Kalau yang sudah terbiasa ya enak gitu ya. Tapi kalau tidak terbiasa, akhirnya ya nyaman. Ya, kita tidak akan mengalami sebuah kenyamanan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi itu intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri. Jadi kemauannya itu dari dalam diri, bukan karena orang lain. Kalau dari orang lain itu berarti dia masih merasa bahwa itu sebuah paksaan. Tapi kalau dari dalam diri atau motivasi intrinsik, tentu saja itu akan membangun dirinya untuk terus belajar disiplin. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, kita mengacu pada salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Sampai sudah hafal, ini anak-anak pun juga hafal ya, karena ada lagunya ya, profil pelajar Pancasila. Tadi di kelas 5 observasi lagunya juga anak-anak menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila sampai hafal ya. Nah, jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis menjadi satuan ya, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ada 6 ya, ini tertulisnya 4 karena belum diantar ya. Jadi ada 6 ya. Jadi mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Kemudian ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Jadi cinta Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kalau kita sebagai manusia kan memiliki iman sendiri-sendiri, kita pastinya mencintai Tuhan Allah kita dan juga segenap ciptaannya, berarti ya semua orang, semua makhluk hidup dan lain-lain. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran,
kebajikan. Itu juga yang bawah tentang toleransi, rasa hormat, integritas. Nah ini tentang nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hubungan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi, nah kita lihat. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita sudah berperilaku yang baik? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari yang lain? Apakah kita melakukannya sudah sesuai dengan hati nurani kita? Motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini seringkali kita melihat bahwa orang itu memiliki motivasi itu karena adanya untuk menghindari supaya tidak dihukum gitu ya, supaya tidak dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena motivasi ini bukan motivasi secara intrinsik atau dari dalam, tapi dari luar atau eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku melakukan ini supaya nanti dipuji, gitu ya, supaya dapat pujian, supaya dapat penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah motivasi ini juga bersifat eksternal, itu karena orang lain. Saya dulu pernah waktu SMA belajar tentang bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman dan sosiologi itu lumayan gitu ya. Nah, saya mendapatkan kami satu kelas itu semuanya punya motivasi itu untuk mendapatkan uang dolar. Karena gurunya ini kebetulan dia juga selain menjadi guru sosiologi dan juga bahasa Jerman, beliau ini menjadi guide. Nah, sehingga untuk uang dolar itu punya berapa. Nah, kalau kita bisa menjawab setiap pertanyaan baik itu sosiologi maupun bahasa Jerman, kita bisa menjawab soal-soal yang diberikan, kita akan mendapatkan uang dolar. Nah itu untuk jangka pendeknya kita dapat ya, senang gitu ya, dapat uang. Tapi untuk jangka panjangnya itu tidak dapat kita. Nah ini berarti motivasinya itu masih motivasinya yang bersifat eksternal. Ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah kira-kira dari ketiga ini kira-kira motivasi yang baik yang harusnya kita lakukan yang mana? Yang ketiga. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang itu kalau menghargai diri sendiri tentu saja baik ya. Kalau awak itu orang aja nih, ibaratnya kalau kita tidak sayang pada diri kita sendiri, bagaimana kita mau menyayang orang lain gitu. Nah seperti itu. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Kalau ini yang mana? Kalau yang kita inginkan tadi ada 3 ya. Tapi kalau untuk anak-anak, kira-kira anak-anak itu saat ini yang mendasari motivasi anak-anak itu kira-kira ya pertama, yang kedua apa yang ketiga? Yang pertama tadi kan karena takut kalau mendapatkan hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kira-kira untuk saat ini murid-murid kelas kita atau murid-murid di sekolah kita itu cenderung yang pertama atau yang kedua atau malah sudah yang ketiga? Satu dan dua. Kalau yang ketiga ini ada ya, tetap ada di setiap kelas, saya yakin semuanya ada. Tapi yang memang bisa dihitung. Sinau rasa dioprak-oprak itu banyak ya, di kelas itu sudah banyak. Terlebih anak-anak yang tekun, mereka itu tanpa harus disuruh pun ya, tanpa harus ayo nak belajar atau ayo nak PR-nya dikerjakan, tugasnya dikerjakan, tanpa harus disuruh seperti itu sudah memiliki pola tersendiri. Wah aku nih nanti sampai rumah
sebelum tidur atau sebelum apa, atau mungkin sebelum ke masjid, misalnya yang sore ada kegiatan di masjid, tak mengerjakan tugas dulu supaya tidak lupa. Nah ini ada beberapa yang sudah seperti itu, tapi rata-rata memang ada yang mengerjakan segala sesuatu itu supaya tidak mendapatkan hukuman. Ini mengerjakan PR besok beneran disenangi gitu ya. Atau misalnya aku tak harap besok dan itu bintang. Nah ini bintang itu kan sebuah penghargaan gitu ya. Nah, strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Kira-kira disiplin yang seperti apa yang sudah kita terapkan? Apakah kita sudah memakai keyakinan kelas? Ataukah kita memakai peraturan kelas? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau sekarang hukuman ini masih diterapkan tidak di sekolah kita, mungkin sudah tidak ya. Kalau zaman dulu itu masih, misalnya orang dalam PR suruh hormat bendera. Kalau tidak mengerjakan PR, nulis sampai berapa kali tugas yang kita lupa tidak kerjakan. Itu zaman dulu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendeknya. Kemudian sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah nanti kita akan melihat apakah penghargaan itu baik kita lakukan ataukah tidak. Nah, hasil dari pengamatan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu merusak sebuah hubungan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri. Ini maksudnya bahwa selama ini kan kita memberikan penghargaan kepada murid itu nanti kalau anak-anak bisa mendapatkan nilai yang bagus, kita kasih pulpen. Nanti anak-anak yang bisa mendapatkan nilai yang baik, ayo, itu sebagai motivasi untuk anak. Tapi ternyata itu justru menjadi hukuman dalam jangka waktu ya. Iya, ternyata kita selama ini salah, kita anggap bahwa itu sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi. Bahkan dulu di sekolah yang lama itu pernah kita memberikan, jadi anak-anak yang bisa mengerjakan kita pakai makanan ya, jadi kayak wafer gitu, jadi wafer apa itu, jadi berikan makanan. Pokoknya anak-anak yang bisa mengerjakan nanti boleh ambil makanan ini. Nah ternyata itu hanya motivasinya sifatnya ya sementara aja, ya hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan saja. Tetapi untuk nantinya kalau nggak ada penghargaan ya dia nggak akan melakukan itu. Nah lebih lagi nanti si anak tersebut pastinya akan membandingkan dengan guru yang lain. Begitu di kelas berikutnya si guru tersebut tidak memberikan penghargaan seperti yang dilakukan pada guru sebelumnya, pastinya nanti akan membandingkan. Wah dulu sama si guru A ngajarnya enak loh. Kalau misalnya bisa mengerjakan dapat ini, dapat wafer, dapat pulpen, dapat ini macam-macam. Sekarang gurunya ngajarnya nggak kayak ngomong, berarti orang semangatnya. Jadi ini motivasinya bukan dari dalam, bukan motivasi secara intrinsik lagi, ya, tapi dari luar. Nah kita lihat ke restitusi. Nah bagaimana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Biasanya kalau anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita biasanya langsung ngejudge anak ya, tanpa kita tahu dulu alasannya apa melakukan seperti itu. Nah, ciri-ciri dari restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi atau pemecahan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi terkadang kalau anak melakukan salah itu kadang kita langsung marah, kemudian nanti teman-teman satu kelasnya itu sudah ngecap si anak tersebut juga nakal gitu ya. Akhirnya bapak sendiri ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu menjadi susah, karena satu kelas itu sudah ngecap si anak tersebut anak yang nakal gitu ya. Nah seperti itu. Nah seringkali kita melakukan seperti itu. Nah ini perbedaannya. Waktu tadi hukuman dan konsekuensi sudah, sekarang yang restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaboratif yang melibatkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Nah kalau di SMP biasanya kalau memecahkan suatu masalah itu ada guru BP-nya ya, ada guru BK-nya. Kalau di SD yang memecahkan masalah ya tentu saja guru yang berhubungan. Kalau misalnya dengan guru belum ada solusi, dengan kepala sekolah. Nah seperti itu. Kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bu Rizka? Bedanya apa Bu Rizka? Kalau peraturan kelas itu mungkin dibuat sepihak, kalau keyakinan itu dua pihak. Ya, kalau ya kesepakatan atau keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu memang kita melibatkan anak untuk membuatnya. Anak-anak kita tanya pengen punya kelas yang seperti apa, memimpikan kelas yang seperti apa. Nah, kita melibatkan mereka dalam membuatnya. Tapi kalau peraturan kelas, guru sendiri yang buat, gitu ya. Bisa jadi bukan hanya guru, tapi apa? Sekolah itu sudah menjadi peraturan sekolah, terus akhirnya tata tertib sekolah, gitu ya. Peraturan sekolah dibuat secara sepihak dari pihak sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas, berarti kita melibatkan anak-anak untuk membuatnya. Karena anak-anak kita libatkan ingin memiliki kelas yang seperti apa. Kita lihat aja. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Nah ini nggak usah terlalu banyak, tapi mudah dipahami dan dimengerti. Makanya pada saat kita membuat keyakinan kelas itu usahakan tidak ada kata dilarang, jangan, apalagi tidak boleh. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dilarang terus kemudian menggunakan kata jangan, menggunakan kata tidak boleh itu kalau bisa kita hindari dalam pembuatan keyakinan kelas. Karena ini sebuah kesepakatan atau keyakinan yang kita buat bersama dengan murid-murid kita. Kemudian sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diharapkan semuanya terlibat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada saat kita mau memulai pembelajaran, bisa kita ingatkan kembali keyakinan kelas kita seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak. Ini tujuannya untuk apa? Meninjau kembali. Apakah keyakinan kelas yang kita buat ini sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki? Ya misalnya buatnya bareng-bareng.
Nah, itu perlu kita tinjau ulang. Apakah keyakinan kelas tersebut masih bisa digunakan untuk selanjutnya, ataukah memang perlu diubah? Kemudian prosedurnya, saya yakin semuanya sudah tahu ya bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah seperti ini. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, itu disetujui. Kalau misalnya keyakinan sekolah berarti disetujui oleh semua warga sekolah, bukan hanya kepala sekolah saja yang membuat, tapi kepala sekolah melibatkan ya guru, kalau perlu ya komite, kalau perlu dengan wali murid. Nah, tempel di tempat yang mudah dilihat. Nah, ini untuk contoh keyakinan kelas, misalnya dengan kata tolong, maaf, terima kasih, ini kata-kata ajaib kunci keberhasilan. Kemudian saling menghormati, menghargai, tidak usah terlalu banyak kalimatnya ya. Dengarkan, fokus, pahami pelajaran yang diberikan. Seperti ada tepuk fokus ya. Biasanya di kelas Bapak Ibu guru selalu mengajak anak-anak untuk tepuk fokus. Ini sebenarnya masuk di keyakinan kelas yang kita buat. Nah, adakah Bapak Ibu guru yang pernah membuat keyakinan kelas? Kayaknya di sini semuanya juga sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak yang melibatkan anak-anak. Semuanya sudah ada di dalam kelas masing-masing. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya? Apakah pelaksanaannya kayaknya semuanya bisa terlaksana ya untuk membuat keyakinan kelasnya. Tapi apakah hasilnya sudah terlihat? Belum semua ya. Mungkin ada yang sudah. Ya, ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini kita lewati aja untuk kasus. Kita lihat untuk video. Membasmi ulat-ulat atau
kedewasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah di sini terkadang anak itu melakukan sebuah kesalahan itu karena dia ingin merasa bahwa pengen diterima gitu ya, pengen mendapatkan sebuah kasih sayang. Ini restitusi dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Kita harapannya bahwa dalam kehidupan ini kita dalam pembelajaran, dalam proses belajar mengajar itu memang kita harusnya mengacu atau berpusat pada murid, bukan guru sebagai pusat tapi murid yang sebagai pusatnya. Kita akan melihat ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, nah kita nanti ada di bagian mana? Apakah kita sebagai penangkap, apakah manajer? Kita akan melihat dari video ini.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru heran, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol ya. Selama ini adakah yang sudah menerapkan dalam posisi manajer? Saya sendiri juga masih belajar nih ya Pak Bu. Jadi rata-rata kalau kita itu kadang-kadang apa ya Bu? Berada di posisi apa ini? Kita biasanya berada di posisi yang mana? Kita biasanya berada pada posisi yang mana? Penghubung mungkin ya? Penghubung ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman ya. Nah teman ini kalau posisi kita sebagai pendidik ini berada pada posisi teman. Nah ini berbahayanya adalah saat murid itu jadi menganggap kita itu bukan guru tapi menganggap teman, itu sopan santun muridnya menjadi kurang. Nah ini yang kadang sering kita jumpai ya. Ada guru yang akrab dengan murid-murid, tetapi memposisikan diri sebagai teman. Nah ini akhirnya murid-murid jadi kurang sopan terhadap guru. Nah ini harus kita hindari juga ternyata. Nah yang baik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah ini yang kita diharapkan adalah kita sebagai manajer. Kita ke segitiga restitusi sebentar Pak Ibu. Di segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kita akan melihat seperti apa segitiga restitusi ini. Jadi tadi ada
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita kalau menyelesaikan permasalahan kepada anak, kadang-kadang kita langsung marah-marah dulu tanpa mencari tahu dulu alasannya apa. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu. Kita bisa mengatakan kepada anak tersebut, misalnya berbuat salah itu gak apa-apa. Ibu guru aja juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi validasi terhadap tindakan yang salah itu ya kita tanya ke anak tersebut mengapa anak tersebut melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya waktu terlambat. Nah, kamu tahu alasannya mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Misalnya anak tersebut jawab, iya Bu, saya itu bangunnya kesiangan. Nah, kan kita cari tahu dulu ya permasalahannya apa. Kita cari solusinya. Seperti tadi di video tadi, terlambat, tapi apa? Sebagai manajer atau guru ya, guru jaga. Kalau SMA kan ada guru piket. Kalau SD tidak ada guru piket, ya sebagai guru piketnya ada guru kelasnya sendiri gitu ya. Nah, pada saat anak terlambat kita tanya alasannya apa. Siapa tahu anak itu alasannya karena perutnya sakit. Ya, gurunya saja kadang-kadang juga kalau misalnya ada kendala perutnya sakit, terus bisa terlambat, bisa aja anak tersebut seperti itu. Nah, kita cari tahu dulu alasannya apa, supaya untuk berikutnya itu tidak diulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya kamu ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar misalnya. Kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu. Kita ingatkan kembali kepada anak tersebut. Terus misalnya anak tersebut mengatakan, iya saya ingat Bu, keyakinan kelas yang sudah saya langgar, misalnya saya tidak menghargai teman, misalnya. Atau saya datangnya terlambat seperti itu. Nah, kalau mereka sudah menyadari kesalahannya, kita tanya kepada anak tersebut, kira-kira solusinya apa. Anak tersebut pengen supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, itu apa yang akan dilakukan. Jadi kita mencari jalan keluarnya. Jadi dengan penanganan segitiga restitusi itu kita tidak menjudge anak atau kita tidak menyalahkan anak semata-mata hanya menyalahkan saja, tapi kita korek alasannya apa, kemudian kita cari solusinya bersama dengan anak tersebut. Ini ada video, saya lewati aja. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi, segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kita pun kita bertujuan untuk menyosialisasikan tentang segitiga restitusi atau menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya kita semua saling belajar. Karena saya sendiri juga belum bisa melaksanakan segitiga restitusi itu dalam waktu yang cepat gitu ya. Ini butuh proses. Kalau selama ini kita biasanya hanya nyalahin satu pihak ya, kita tidak mencari solusinya. Nah, kita mulai dari sekarang sudah tahu tentang segitiga restitusi, bagaimana cara pemecahannya, bagaimana cara kita mencari solusinya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau berpendapat juga boleh. Kalau bedanya konsekuensi dengan hukuman sudah tahu ya. Misalnya ada hukuman tadi misalnya nggak mengerjakan PR terus suruh nulis sebanyak tugas yang kita, misalnya tugasnya 10 nulis 10 kali gitu ya, itu hukuman. Tapi kalau
konsekuensi misalnya kalau misalnya tidak mengerjakan soal ulangan akhirnya nilainya jelek ya, itu konsekuensi. Bisa membedakan antara konsekuensi dan hukumannya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin menambahkan? Ya. Mau bertanya, tadi kan ada segitiga restitusi itu kan ada 3 tahap. Apakah tahapnya itu harus dilakukan secara urut atau boleh tidak urut? Kalau apakah tindakannya harus dilakukan secara urut? Kalau menurut saya kok lebih baik urut. Jadi kita tahu prosesnya dari awal. Kita mengidentifikasi dulu, stabilkan identitasnya dulu. Kita tanyakan dulu. Setelah itu baru nanti kita validasi kesalahannya apa, alasan melakukan seperti itu apa, baru kita cari solusinya. Ya, terima kasih Pak Tia. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya yang tadi dilakukan itu yang tiga restitusi itu tidak maksimal, tidak berhasil, yang bisa dilakukan apa? Apabila segitiga restitusi itu sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, misalnya tidak berhasilnya karena misalnya seperti tadi ya, misalnya berarti besok kamu alarm, tapi ternyata di alarm pun tidak bisa bangun awal gitu ya. Ya itu akan kita coba lagi untuk berikutnya. Kalau misalnya berikutnya tetap nggak bisa, kita kan sudah minta tolong tadi ibunya, minta tolong kakaknya ya. Nah itu berarti memang dari pribadinya memang belum ada dari motivasi intrinsiknya. Berarti itu masih dari orang lain. Nah kita kembali memanggil anak tersebut, kita ingatkan kembali motivasi intrinsiknya. Jadi yang sama tadi berarti yang masih motivasi ekstrinsik karena minta tolong kakaknya, minta tolong ibunya. Nah sudah dibangunkan ibunya sama kakaknya nggak bangun, sampai digerujuk misalnya. Nah ibu bapaknya kadang diciprati apa? Pakai air gitu, supaya bangun gitu ya. Nah itu berarti kita nanti panggil lagi, kita tanyakan dulu lagi motivasinya sudah motivasi dari diri atau masih dari orang lain, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, karena waktunya juga sudah sore, saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.